Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran yang akan dibaca, yaitu juznya masih 19, suratnya masih Asy-Syu'ara, ayatnya sekarang ayat 121. Yang dibicarakan ini cerita tentang Nabi Lut dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Kaum Lut itu mendustakan rasulnya. Jadi kaum Lut mendustakan rasul, bahwa rasul Lut itu didustakan, bahwa dianggap bukan utusan Allah untuk melaksanakan perintahnya itu. Dia tidak mau tunduk patuh pada rasul itu. Itqala lahum akhuhum Lutun ala tatakun. Ingatlah Muhammad ketika berkata Nabi Lut kepada kaum-kaumnya itu. Jadi pakai akhuhum itu artinya bahwa Lut itu saudara mereka, saudara kaum itu gitu. Ingatlah ketika berkata kepada saudaranya, kepada mereka ya, saudaranya yaitu Lut, Nabi Lut itu. Ala tatakun. Mengapa kamu tidak takwa pada Allah, hai kaumku? Ini lakum rasulun amin. Aku ini kan rasul yang diutus kepadamu. Aku ini terpercaya loh, betul-betul boleh dipercaya. Aku menerima utusan dari Allah, menerima perintah dari Allah, diutus untuk kamu untuk menyampaikan risalahnya. Betul-betul loh, saya tidak bohong-bohongan. Fatakullah wati'un. Oleh karena itu, aku pesankan kepada kamu bertakwalah kepada Allah, ya, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu kan takwa. Dan taati aku, ikuti aku. Apa yang aku lakukan itu kan semua perintah Allah, maka ikuti. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajra illa ala rabbil alamin. Tidak, aku ini minta upah padamu. Aku tidak minta upah padamu dalam aku berdakwah menyampaikan perintah Allah ini. Tidak minta upah sepeser pun, sebab aku sudah dijamin oleh Allah. Sedang upahku yaitu dari Allah SWT yang bisa akan diberikan di akhirat, yaitu dalam bentuk pahala di surga. Begitu. Atatuna dukrona minal amin. Mengapa hai kaumku, kamu kok menggauli ya, jenis laki-laki ya di alam ini, di semesta alam ini? Kamu kok laki-laki senang pada laki-laki? Kok begitu gimana? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Bahkan kamu itu ya meninggalkan apa yang telah diciptakan oleh Allah untukmu, yaitu pada istri-istrimu itu. Ya, kok tidak mau dekati istrinya, kok malah mencari orang lain tapi yang laki-laki itu gimana kamu itu? Bal antum kaumun adun. Betul. Bahkan kamu itu adalah kaum-kaum yang melampaui batas dalam bentuk maksiat. Yang melampaui batas toh. Yang wajar itu kan laki-laki senang perempuan, kok kamu senang laki-laki sama laki-laki gimana? Itu yang melampaui batas itu. Wah, diberitahu begitu, kaumnya ya marah juga rupanya itu. Qalu la ilam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrijin. Mereka berkata, "Hei Lut, kamu kalau tidak berhenti dari ucapanmu yang seperti itu, yang hanya mencela kami, mengejek kami, ya toh, mengancam kami, kalau kamu tidak berhenti begitu, sungguh loh Lut, kamu akan kami usir dari negeri ini." Nah, itu malah mau diusir rasulnya. Qala ini li amalikum minal qalin. Lut lalu berkata, sesungguhnya aku terhadap perbuatan kalian itu termasuk orang yang paling benci. Aku paling benci itu dengan perbuatanmu itu. Kamu laki-laki, senang laki-laki, aku benci sekali dengan perbuatan itu, hei kaumku. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Lalu Nabi Lut ya berdoa rupanya. Rabbi, ya Tuhan penciptaku,
Najini wali, selamatkanlah aku dan keluarga itu dari azab yang menimpa mereka karena perbuatan mereka itu. Tentu engkau akan mengazab orang yang seperti itu, laki-laki sama laki-laki itu. Mesti kamu akan azab mereka itu. Aku selamatkan itu dari azab terhadap mereka itu. Fanajainahu wa ahlahu asma'in. Sungguh Rasul berdoa demikian, Allah kontan mengabulkan sesuai dengan firman-Nya kan. Kalau Allah berfirman kan, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku dan aku akan mengabulkan. Itu firman Allah. Nah ini betul-betul Lot berdoa lalu dikabulkan. Ini buktinya, minta diselamatkan dia dan keluarganya, betul-betul Allah menjanjikan. Fanajainahu wa ahlahu asma'in. Kemudian aku menyelamatkan dia, Nabi Lot itu dan keluarganya semuanya. Nah ini janji Allah, betul-betul nyata itu. Ila ajuzan fil ghabirin, kecuali wanita tua itu loh, istrimu itu loh, yang nanti akan tertinggal. Nah, ini ada penjelasan begini. Kan pada waktu itu kan Nabi Lot ketemuan malaikat, ya tak? Yang intinya terus Lot diperintahkan suruh pergi malam hari menjelang subuh, tapi dengan pesan, kalau kamu pergi, ikuti jejak malaikat itu, tapi kamu jangan ada yang menulis sama sekali ke belakang. Nah, pada waktu itu nyatanya pergi betul, ikuti Rasul yang malaikat itu. Nah, istrinya juga ikut, tapi istrinya itu akhirnya ada di belakang, lalu menengok ke belakang. Nah, pada waktu itu istrinya tertinggal. Jadi istri Lot itu yang membangkang pada Allah, akhirnya diazab, ya tertinggal dari kelompoknya Lot yang sudah melarikan diri tadi atau pergi mengasingkan diri itu, lalu dia tertinggal. Makanya dia itu termasuk orang yang ghabirin, orang yang tertinggal, dibinasakan. Tsumma damarnal akhirin, kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Nah, selainnya istrinya tadi, di samping dia juga diadab, istilahnya yang kafir-kafir itu ya lalu dibinasakan juga. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mungdarin. Lalu Allah menurunkan hujan kepada mereka itu, pada kaumnya Lut itu, yaitu hujan batu. Wah, sudah hujan batu dari atas, fasa'a matara, dan juga dihujani yang lain, bukan hanya batu tapi ada es, yang salju yang keras-keras itu. Nah, ini bagi orang yang diperingatkan tadi, mereka kufur dan diperingatkan, dan peringatannya adalah bentuk siksa, dilempar batu dari langit, baik hujan batu atau hujan salju, begitu. Inna fi dzalika la ayah. Nah, sungguhnya terhadap hal ini, peristiwanya Lut ini, itu ada tanda bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah kuasa mengadab orang yang menentangnya, kan begitu. Wa ma kana aktsaruhum mukminin, sama saja di atas, maka kebanyakan mereka itu tidak beriman, kaumnya Lut itu. Ya udah, yang tidak beriman ya diadab tadi. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguhnya Tuhanmu Allah yang Maha Pencipta itu, dia itu Maha Perkasa dan Maha belas kasihan. Kadzabat ashabul ayatil mursalin. Nah, ini akan cerita yang lain. Ini akan menceritakan nabinya Nabi Syu'aib ini. Kadzaba ashabul aikati al mursalin. Maka penduduk al-aikah itu mendustakan rasulnya, yaitu Nabi Syu'aib. Jadi semua nabi seolah hampir semua ditentang itu, didosakan. Kaumnya tidak percaya pada rasul itu, kan begitu. Qala lahum Syu'aibu ala tatakun. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, pada kaumnya itu, ala tatakun, mengapa itu kamu kok tidak takwa pada Allah, tidak takut pada azabnya, sehingga mestinya kamu itu kan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, berarti kamu takut diazab. Kok tidak begitu, gimana kamu itu? Ini lakum rasulun amin, sungguh aku ini punya bagi kamu itu adalah aku seorang utusan yang boleh dipercaya loh. Aku ini utusan Allah betul-betul, tidak bohong-bohongan, diperintah untuk menyampaikan risalahnya padamu. Oleh karena itu, karena aku rasulmu, ya aku ngomong padamu, fatakullaha wa ati'uni, takwalah kepada Allah dan taati aku, ikuti aku.
Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak akan minta upah padamu dalam aku berdakwah padamu ini, sebab pahalaku itu ada di sisi Allah yang menguasai alam raya ini. Nah, lalu Syuaib melanjutkan pembicaraannya dan kaumnya ini. Auful kaila wala takunu minal muksirin. Sempurnakanlah. Ini firman Allah disampaikan pada Syuaib yang harus disampaikan pada kaumnya, akan begitu. Auful kaila wala takunu minal muksirin. Hendaklah kamu menyempurnakan ya takaran ataupun timbangan, dan janganlah kamu itu menjadi orang yang merugikan, mengurangi takaran dan timbangan. Jadi ini kesimpulannya, orang Islam itu pada umumnya dan orang semuanya mestinya diperintah kalau berjual beli dengan cara menimbang dan mengukur, menakar dan mengukur, menakar dan menimbang. Itu harus menakar, menimbang, mengukur. Itu harus yang benar. Kalau timbangannya yang benar, jangan sampai ada unsur mengurangi, disengaja atau tidak. Ya, sebab nyata dalam praktek, dalam pasar itu, yang pasar itu tempatnya setan. Ya, masjidnya setan itu ya pasar itu. Orang setan berkumpul situ untuk mengganggu orang, mengecoh orang. Kalau jual gula ya nanti timbangannya diganjil dulu, sehingga kalau nimbang sebenarnya hanya 8 ons sudah tampak sekilo. Lah itu kan namanya itu. Termasuk itu yang jual bensin itu saya banyak ngalami itu. Ya, takarannya dikurangi ya toh. Pokoknya waktu bayaran itu yang dibayar tidak senyatanya, kurang dari semestinya. Itu banyak itu. Itu saya sudah ngalami betul loh. Nah, makanya itu ancamannya berat itu. Rakawel loh. Wailul mutaffifin, ya. Celakalah akan masuk rakawel orang-orang yang curang dalam menakar, menimbang dan mengukur itu dalam hal jual beli, bertransaksi jual beli itu. Oleh karena Allah perintahkan wazinu bil qistatil mustaqim. Hendaklah kamu itu menimbang. Kalau menimbang timbangan barang ya, beli duku ya ditimbang yang benar-benar gitu loh. Jadi itu ada ininya, ini ya pas begini, tidak usah gerak gini lagi, pas gitu. Itu yang mana yang menimbang dengan yang benar, yang adil dan yang jujur. Kalau begitu nanti berkah. Gitu. Sebab kalau hanya cari tambahan dari curang-curang itu, akhirnya majak masuk neraka loh itu. Wala tabkhosun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu itu mengurangi hak-hak manusia. Maksudnya ya dalam hal menimbang mengukur tadi. Dan kamu jangan berbuat melawan batas di muka bumi dengan membuat kerusakan. Wattaqul ladzina khalaqakum wal jibillatal awwalin. Dan hendaklah kamu takut ya. Hendaklah kamu takut kepada Zat yang Dialah menciptakan kamu dan pada umat-umat yang terdahulu. Jadi Rasul Syuaib memerintahkan kepada kaumnya, hendaklah kamu takwa kepada Allah. Nah, Allah itu yang menciptakan kamu dan umat-umat sebelummu. Ya mbah-mbahmu ke atas naikmu sampai Adam itu yang menciptakan Allah gitu. Qalu innama anta minal musakharin. Mereka menjawab, dikatakan seperti itu. Disuruh takwa menjawab. Mereka berkata, sungguh kamu itu hanyalah termasuk orang-orang yang kena sihir. Malah dianggap kena sihir nabinya. Itu mereka orang kafir seperti itu. Nah, kalau ada sekarang itu orang yang suka melihat sihir-sihir ya, permainan sihir itu pada akhirnya termasuk ya kelompok ini. Nah, tidak senang pada Allah. Sebab yang terkena sihir itu orang yang tidak takut pada Allah, tidak percaya pada Allah. Wa ma anta illa basarum mithluna wa inna dzunnuka laminal kadibin. Kamu itu kan tidak lain hanya manusia seperti aku. Kok kamu terus
menasihati kami seperti itu. Kamu kan hanya manusia seperti aku, mengapa kamu berbuat demikian? Wa inna dzunuka, dan aku ini malah juga menyangka kamu itu orang yang bohong, manusia pendusta. Yang kamu ngomongkan itu bohong-bohongan saja itu. Fa'askit alaina kisapan minas sama'i in kunta minas shodiqin. Lah mereka malah menantang Rasul. Apa tantanya? Fa'askit alaina kisapan minas sama'. Jatuhkanlah di atas kami ini, yaitu gumpalan-gumpalan azab dari langit. Wah, menantang supaya diturunkan gumpalan-gumpalan azab dari langit. Jika kamu memang benar, Rasul. Dia malah menantang begitu. Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun. Sang Rasul menjawab, Tuhanku itu lebih mengetahui loh apa yang kamu lakukan. Aku sih mungkin tidak tahu, tapi Tuhanku Allah itu lebih mengetahui apa yang kamu lakukan itu. Fakadzabuhu fakhadzahum adzabu yaumidullah. Lalu mereka mendustakan Syuaib. Jadi umatnya Syuaib mendustakan Syuaib. Fakhadzahum adzabu yaumidullah. Maka menimpa pada mereka itu siksa pada waktu muncul awan yang gelap. Lalu betul-betul karena dia minta diturunkan tadi gumpalan-gumpalan awan dari langit, turun betul tuh gumpalan-gumpalan diminta itu. Innahu kana adzaba yaumin adzim. Sungguhnya siksa itu adalah siksa yang terjadi pada hari yang agung. Pada waktu itu terjadi seperti itu. Inna fi dzalika la ayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguhnya dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi Syuaib ini terhadap kaumnya itu ada merupakan ya tanda kuasa Allah. Karena dia mengadab tadi, menurunkan awan tebal dari langit itu. Karena apa? Mereka kebanyakan tidak beriman tadi. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguhnya Tuhanmu Allah itu, dia itulah yang maha perkasa dan maha belas kasihan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran itu Al-Quran. Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan penciptamu yang pencipta alam. Jadi kamu jangan ragu-ragu umat. Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah, ya, dari Allah lewat Jibril diwahyukan padamu. Kamu jangan ragu-ragu, itu betul-betul dari Allah yang menguasai alam raya ini. Nazala bihir ruhul amin. Nah, Al-Quran itu ya telah dibawa turun ya oleh malaikat Jibril yang amin, yang jujur itu, yang boleh dipercaya itu. Jadi semua kata kalimat yang turun dari Allah pada Muhammad lewat Jibril tidak ada yang dikurang, tidak ada yang ditambah. Betul-betul dia jujur apa adanya. Ngala qalbika litakuna minal mungdirin. Lah, ayat-ayat itu diturunkan langsung masuk ke hati Muhammad. Tidak melalui pendengaran lalu dengarkan lalu Anda bisa lupa kalau seperti itu, tapi langsung masuk ke hati Muhammad, dan Muhammad selalu akan ingat terus, dia akan lupa selamanya itu. Nah, diturunkan ini supaya apa? Kamu itu menjadi orang yang berperingatan dengan Al-Quran itu, supaya Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberi peringatan terutama kepada orang yang menentang Allah, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, supaya jangan menentang Allah, nanti akan diazab di neraka lah begitu. Bilisanin Arabiyyin mubin. Nah, Quran itu kami turunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Karena apa? Memang Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab yang utusannya seorang Arab, maka bahasanya ya bahasa Arab. Supaya apa? Dengan bahasa Arab itu orang yang dikasih peringatan bisa memahami yang sama bahasanya dengan dia, Al-Quran itu kok. Wa innahu lafi zuburil awalin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar disebut dalam kitab yang dulu. Jadi itu orang Zabur Injil itu menyebutkan bahwa besok akan datang Quran. Nah, datang seorang Rasul yang akan di kitab Al-Quran itu disebutkan oleh kitab yang lalu-lalu itu. Awalam yakun lahum ayah alamahu ulama'u Bani Israel. Dan apakah tidak cukup ya
bagi mereka itu, orang-orang kafir Mekah itu, ayatun, suatu tanda bukti bahwa Al-Quran itu diketahui oleh ulama-ulamanya Bani Israel. Jadi Allah memberitahukan orang-orang Bani Israel yang tahu ilmu, yaitu tahu ulama itu yang tahu ilmunya Taurat Injil itu tahu, mereka itu lebih tahu bahwa Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah dan itu kitabnya Allah pada Muhammad gitu. Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin, dan jikalau kami menurunkan kepada sebagian orang-orang yang asing, bukan orang Arab, faqarahu alaihim ma kanu bihi mu'minin, lalu jadi orang diturunkan pada nabi yang bukan orang Arab, itu maksudnya itu. Faqarahu, lalu ia membacakan Al-Quran itu kepada orang-orang kafir, maka nubi mu'minin, maka mereka tidak akan percaya itu. Jadi Quran pakai bahasa Inggris, ya. Wong yang diberi ayat tuh orang-orang Arab, Qurannya bahasa Inggris, tidak akan dengarkan, tidak tahu bahasanya kok. Apalagi diberi Quran turun bahasa Indonesia, orang Arab tidak bisa tahu itu nanti. Makanya orang Arab itu ya dikasih Quran yang berbahasa Arab itu. Makanya kalau diberikan turun Al-Quran itu kepada orang di luar Arab, mereka nggak tahu itu, tidak akan tahu dan tidak akan percaya gitu. Kadzalika salaknahu fi qulubil muslimin. Dan demikianlah kami itu masukkan ya sifat-sifat dusta di dalam orang-orang yang suka berdusta, orang kafir Mekah itu. Jadi orang kafir Mekah itu dasarnya sudah kafir, ya, itu selalu akan mendapat dosa karena mereka itu sudah ditanamkan dari Allah dalam hatinya itu, dia itu suka dusta, ya sudah sifatnya seperti itu. La yu'minuna bihi kata yarawul adzabal alim. Dan mereka itu tidak beriman ya kepadanya, ya dengannya Al-Quran itu, sampai kalau dia itu sudah melihat azab yang pedih. Nah kalau sudah melihat azab baru percaya, oh dulu itu memang Quran itu benar, tapi sudah terlanjur. Karena sudah di sana itu sudah tinggal masuk neraka, kok baru sadar bahwa Quran itu petunjuk dari Allah, padahal dia belum pernah ikuti, ya rugi sendiri kan. Fayatiyahum baktatan wahum la yashurun. Lalu siksa itu mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Nah, orang itu didatangi siksa tiba-tiba. Seperti tsunami itu, ya itu boleh katakan ya siksa saja. Nyatanya mati 200 ribu, ya siksa itu aja. Jadi datanya sengaja, orang nggak tahu bahwa akan ada banjir seperti itu. Tahu-tahu udah kejebak semua kan itu. Maka Allah berfirman, fayatiyahum baktatan. Allah itu kalau mendatangkan siksa kepada mereka itu secara tiba-tiba. Bahum la yashurun, dan mereka yang diazab itu tidak merasa itu. Kok terjadi seperti ini? Oh, tahu udah banyak yang mati itu. Fayaqulu hal nahnu mungdzurun. Lalu mereka berkata, hal nahnu, apakah kami ini adalah orang-orang yang diberi tangguh untuk beriman? Loh, maksudnya apa ini? Saya itu memang orang yang diberi tangguh untuk beriman toh. Kok belum mau beriman toh saya ini? Kok sudah kena azab gimana sih? Aku belum beriman, apa aku mau diberi tangguh? Kok sekarang sudah dikasih azab? Oh, jadi dia baru mengatakan, apa aku diberi tangguh untuk beriman? Kok belum beriman, kok aku sudah diazab gitu. Apa bi'adzabina yastajilun. Maka bukanlah terhadap azab kami mereka minta untuk diserahkan. Jadi walaupun mereka itu tidak minta disegerakan azabnya Allah, tapi toh Allah akan mendatangkan pada mereka itu azab, di mana Allah sudah memaksa bahwa mereka harus diazabkan begitu. Afa araita immata'nahum sinin. Maka apa pendapatmu jika kami telah memberi mereka kenikmatan hidup beberapa tahun? Lalu Allah bertanya, bagaimana tuh orang-orang yang tidak iman, tidak percaya pada Allah, orang munafik, orang kafir itu, orang musyrik, sudah dikasih nikmat yang banyak bertahun-tahun, hidup di negeri ini jadi penguasa dan sebagainya, kok tidak mereka itu tetap iman, gimana?
Lalu bagaimana pendapatmu itu seperti itu? Mereka kok begitu, sudah kasih nikmat banyak kok begitu itu. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka itu azab yang mereka telah dijanjikan. Jadi akhirnya janji yang dijanjikan pada mereka datang juga, lalu mereka kena azab, lalu binasa semua. Nah begitulah. Itulah Allah kalau mengazab kaumnya yang membangkang itu seperti itu. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.